Halo guys, kali ini aku mau cerita ke kalian. Menurutku enak mana sih pilih antara tinggal di kota besar di Jerman atau di kota kecil di Jerman? Dan disclaimer, ini itu menurut pengalamanku sendiri atau pengalaman yang ku dengar dari teman-temanku ya guys. So, stay tune. Yang pertama guys, tinggal di kota besar di Jerman itu punya banyak kelebihan. Di antaranya itu koneksi atau transportasi itu sangat terintegrasi guys. Dan itu salah satu poin plus buat kalian itu untuk pilih tinggal di kota besar. Nah, yang kedua, kalau mau kemana-mana itu gampang guys. Kalian itu tinggal jalan beberapa meter atau beberapa ratus meter itu kalian pasti akan ketemu misalnya toko ataupun tempat untuk kalian relaxing, tempat untuk makan, dan lain-lain guys. Nah, sementara kalau di kota kecil nih, kita ngomongin masalah transportasi, itu biasanya itu terbatas guys. Kalau di kota besar itu mereka seperti kereta ataupun uban ataupun koneksi transportasi yang lain itu datang setiap 5 atau 10 menit atau 15 menit sekali guys. Kalau untuk di kota kecil itu bisa 15 menit sekali, 30 menit sekali, atau bahkan 1 jam sekali guys, kayak gitu. Nah, untuk kemana-mana kalian juga perlu jalan lebih jauh atau pergi lebih jauh untuk mencapai suatu tempat yang kalian inginkan. Di sini kalian juga bisa lengkapin kebutuhan transportasi kalian dengan kendaraan pribadi kalian guys. Seperti kalian bisa beli sepeda kayak gitu guys. Sepeda itu di Jerman nggak perlu surat izin mengemudi ya guys. Oke, just info aja guys. Nah, kita lanjut lagi ke salary. Ngomong salary, menurut aku sih nggak ada bedanya kalau kalian itu masuk dari satu program, katakanlah kalian itu masuk dari program G2G, itu start salary-nya sama guys. Kalau kita ngomong tentang bonus, bisa jadi, atau bahkan memang di kota besar itu bonusnya lebih besar guys, kayak gitu, dibanding di kota kecil. Kalau misalkan nih aku kasih tahu, kalau mungkin kalian di Indonesia dengar tentang tunjangan kemahalan atau tunjangan di mana untuk nutupin biaya hidup kalian yang seharusnya itu nggak kalian bayar lebih kayak gitu. Itu tuh di kota besar lebih banyak guys daripada di kota kecil kayak gitu. Adalah beberapa jumlah dari tunjangan itu yang memang aku atau temanku baik di kota besar maupun di kota kecil itu dapetin guys. Nah, kita ngomong lagi tentang fasilitas umum itu di kota besar otomatis lebih lengkap, dan atraksi atau tempat-tempat yang kalian kunjungin untuk rekreasi itu lebih banyak kayak gitu. Terus kalau misal kalian itu suka pergi ke mall, suka pergi ke tempat fitness, suka pergi ke klub-klub olahraga, suka pergi ke bar, suka pergi ke kafe, itu memang di kota besar lebih banyak, dan mereka itu buka lebih lama daripada di kota kecil guys, kayak gitu. Tapi kalau kalian mau tahu soal masalah bahan pokok dan makanan, itu kota kecil sangat-sangat menguntungkan karena harga-harga bahan pokok dan bahan makanan sekalipun kalian makan di restoran itu guys terpaut. Kayak misalnya nih guys, aku beli kebab di Munchen itu bisa 8 euro, misal aku beli di kota kecil itu bisa 6 euro. Atau aku juga pernah temuin kebab itu 5,5 euro guys, kayak gitu. Kalau misal kalian mau beli beras di toko Asia, itu pun di dalam kota besar dan kota kecil itu beda banget guys harganya. Misal di sini itu harga setengah kilo beras itu 2,6 euro, di kota kecil tuh bisa kayak 2 euro kayak gitu guys. Walaupun cuma 60 sen itu tuh banyak guys terpautnya. Terus ngomongin apa lagi ya guys? Oke, so kalau kalian mau hidup di kota kecil itu juga ada plusnya guys, karena di kota kecil itu cenderung tenang dan gak banyak orang. Kalian yang suka suasana slow, santai, terus lebih ke nature, lebih ke alam lah guys, itu lebih cocok di kota besar. Sorry, maksud gue di kota kecil. Tapi kalau kalian lebih ke city person, lebih suka keramaian, kerumunan, lebih suka ngeliatin bangunan-bangunan, baik itu bersejarah maupun bangunan-bangunan bergaya modern, itu kota besar menguntungkan banget guys. Ada lagi plus minusnya kalau kalian tinggal di Jerman itu guys, kalian tentunya mau berkunjung ke negara lain ataupun ke kota lain. Kota lain di dalam Jerman, oke, katakanlah kita masih bisa ngambil kereta lah ya guys. Tapi kalau kalian mau ke negara lain, satu tips
atau bahkan 2 tips buat kalian. Sekalipun kalian pilih kota besar atau kota kecil, itu kalian sebaiknya pertimbangan di mana letak kota besar atau kota kecil itu. Saran aku guys, kalian pilih yang kayaknya misal di perbatasan atau deket lebih ke suatu negara. Jadi kalau misal kalian pengen ke Austria atau Swiss, itu lebih baik kalian milih di Munchen karena dia itu lebih ke selatan, atau Munchen atau Bavaria guys gitu. Kalau kalian mau ke misalnya Belgium atau misal ke Belanda kayak gitu, atau misal ke Prancis, itu kalian bisa milih ke Jerman yang lebih ke barat sana, bisa di Düsseldorf atau bisa di Köln. Aku nggak terlalu tahu tentang geografinya, kalian bisa cek sendiri. Nah, kalau kalian suka ke negara Nordik guys, kalian itu bisa pilih kota-kota di utara bagian Jerman, misal Schleswig-Holstein ataupun Hamburg kayak gitu. Terus kalau kalian pengen ke Poland atau pengen ke Eropa Barat, kalian itu bisa pilih negara bagian seperti Berlin atau namanya susah guys, Mecklenburg-Vorpommern. Sorry kalau aku salah nyebut ya. Nah, kayak gitu guys. Terus apalagi ya guys, kalau masalah traveling, kalau kalian mau ke Flughafen atau kalian mau ke bandara, otomatis guys di kota besar itu bermanfaat banget buat kalian. Oke, katakan sekarang ada Deutschland Ticket yang mana kalian itu bisa subscribe, langganan per bulan itu cuma 49 euro. Tapi guys, kalau misal kalian harus nempuh jarak jauh banget buat pergi ke Flughafen atau ke airport, itu kalian juga makan waktu, makan tenaga guys, capek kayak gitu. Nah, kalau kalian sendiri orientasinya lebih ke work-life balance, aku saranin itu lebih di kota besar, karena kalian itu kemana-mana mudah dan apapun itu lengkap di kota besar guys. Dan juga terjangkau dalam jangkauan menit. Kalau kalian lebih orientasi ke ngumpulin uang dan juga keluarga, kalian itu bisa pilih kota kecil, dimana kalau kalian itu mau hemat itu cocok banget guys, dan kalian itu punya ketenangan, ketentraman untuk diri kalian sendiri. Kalau aku pilih kota besar, aku stay di kota besar, tapi kalau ditawarin untuk pindah kota kecil, mungkin aku akan consider guys. Oke guys, gue hampir kelupaan buat cerita ke kalian kalau ngomongin tentang birokrasi. Oke, ini keuntungan banget bagi kalian yang pengen atau tinggal di kota kecil. Itu untung banget kalian nggak perlu ngantri lama-lama untuk buat janji temu untuk izin tinggal kalian atau untuk perpanjangan izin tinggal ataupun untuk seluruh hal lainnya. Itu di kota kecil lebih menguntungkan daripada di kota besar guys. Contohnya, kayak aku itu kalau mau apply izin tinggal atau perpanjangan izin tinggal itu guys di Munchen itu aku harus berburu atau mengadu nasib untung-untungan mana dapat termin atau dapat janji temu. Kalau di kota kecil kalian itu pasti akan langsung, aku nggak jamin sih guys, tapi lebih cepat kalian dapat janji temu atau janji termin kalian itu lebih cepat dapatin dibanding di kota besar guys. Pengalaman aku dan pengalaman temanku yang mana dia tinggal di kota kecil itu, dia cuma nunggu mungkin nggak lama, nggak lebih dari sebulan, bahkan dia langsung dapat izin tinggal kayak gitu. Aku guys majuin berapa lama, 3 bulan atau bahkan 6 bulan yang lalu itu aku belum dapat izin tinggal aku, yang mana aku refer izin tinggal itu kartu izin tinggal ya guys. Terus kalau misal kalian ada case kalian itu nggak dapat termin sampai hari kalian dimana visa kalian atau izin tinggal kalian itu habis, apes-apesnya guys, kayak kasusku itu aku harus datang dan ngantri berderet dari subuh untuk dapetin termin mendadak kayak gitu guys. Itu nanti kalian terbitkan yang namanya Fiction Bescheinigung. Jadi kalian itu sebenarnya nggak perlu khawatir izin tinggal itu kalian nggak bakal dapetin guys. Selama kalian itu pegang kontrak, kalian itu nggak perlu khawatir izin tinggal itu pasti akan diperpanjang dan pasti akan diterbitkan guys. Masalahnya kalau kalian ingin pergi atau kembali ke Indonesia untuk liburan dan kalian belum punya izin tinggal yang diperpanjang guys, sayangnya kalian itu nggak bisa pulang, bahkan nggak bisa meninggalkan Jerman kayak gitu guys. Kalian bisa keluar Jerman, bisa pergi ke daerah Eropa yang lain, tapi kalian nggak bisa masuk ke Jerman guys. Itu juga hal penting dalam memilih kota besar atau kota kecil dalam bagian atau dalam bidang birokrasi guys. Oke guys, ngomongin tempat tinggal, kalian bakal kesusahan cari tempat tinggal kalau kalian itu pilih tinggal dan bekerja di kota besar, yang mana itu udah populasinya penuh di kota itu sendiri dan kebanyakan orang itu datang dari kota lain atau daerah penyangga untuk kerja di pusat kota. Jadi kayak aku di Munchen itu susah banget atau kesusahan buat cari Wohnung atau apartemen di luar yang disediakan tempat kerja. Dan kalau aku mau pindah itu kayak harus
jauh banget, 40 menit atau bahkan sejam perjalanan, which is kalau mau PP itu bisa 2 jam perjalanan. Nah, di sisi lain kalau kalian mau tinggal di kota kecil, itu selain kalian mudah nemuin wondong atau apartemen buat kalian atau keluarga kalian, kalian itu juga bisa mendapatkan harga rumah atau apartemen lebih murah, bisa sampai 400 euro lebih murah dibanding dari kota besar guys, kayak gitu. Contohnya aku bisa sebutin kalau sekarang itu harga Wonung atau apartemen di Munchen cuma untuk 30 meter persegi itu bisa sampai 1000 euro guys, untuk harga meter atau belum termasuk atau belum include segalanya. Sedangkan 1000 euro itu kalian bisa dapetin 60 meter persegi atau paling nggak 50 meter persegi atau bahkan lebih, itu sudah warm meter atau all include rent kalian per bulan guys, biaya kalian yang harus keluarkan per bulan itu, which is affordable banget. Bahkan kalau kalian mau itu ada misal 500 euro itu bisa 45 kuadrat meter, itu meter kalian itu bisa temukan di kota kecil dan itu murah banget guys. So guys, mau ngomongin apa lagi? Di kota besar atau di kota kecil? Oke, kita ngomongin fashion. Oke, fashion untuk sebagian orang itu mungkin nggak penting lah ya guys. Tapi kalau kalian yang mau cari barang-barang second, barang-barang yang layak pakai dan dijual second, itu di kota kecil lebih banyak kalian temuin dan itu lebih murah. Which is dimana kalau kalian thrifting atau beli second hand di kota besar itu juga enggak gampang dan cenderung mahal. Jadi kalian lebih milih bakalan beli baru, dan tekanan fashion atau tekanan, oke, kalian kalau yang cewek pasti pengen ikutin mode, pengen ikutin gaya yang sedang tren kekinian kayak gitu, itu tekanan di kota besar itu gede banget. Bahkan mereka itu yang orang-orang di bis atau di uban atau di kereta kayak gitu tuh, oh, penampilannya cantik banget, kayak keren banget, cool banget kayak gitu. Tapi satu yang perlu kalian ketahui di sini itu negara sosialis, di mana middle class, upper class atau lower class itu jarang bisa dibedakan. Bahkan aku bisa bilang kalau middle to lower class itu bisa pakai juga barang-barang branded, karena barang-barang branded di sini itu mahal ya mahal, tapi kalau beli nggak branded itu juga mahal guys, dan kualitasnya juga belum tentu bagus. Aku nggak ngomong kalau barang branded itu kualitasnya pasti bagus, tapi which is kalau kalian itu suka dengan pride, ada pride di barang-barang branded kalian itu, kayak gitu guys. Kalau masalah harga barang, harga baju, harga sepatu, harga celana, itu menurut aku sama aja guys di kota besar atau di kota kecil, karena standar harga pakaian di Jerman memang segitu guys, kayak gitu. So, aku udah nggak tahu lagi nih guys, kayaknya udah aku ceritain semua. Jadi kalau kalian masih tertarik, kalian bisa leave comment atau bisa chat aku, follow Instagram aku atau follow TikTok aku, Lungo Wanderer. Kalian bisa share kalau kalian mau, kalian juga bisa subscribe untuk dapetin update-update dari aku, informasi ataupun kegiatanku ataupun traveling. So, bye-bye.